Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku akan bahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama aku Belkis Aura Prasetya, kelas 6, nomor absen 6. Kita lanjut ya. Nah, aku ulangi lagi ya, kita akan bahas tentang ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, apakah ada yang tahu tanggal berapa ASEAN dibentuk? Yuk, simak ya. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok. Nah, sebelum aku bahas, disimak ya dengan baik-baik. Oke teman-teman, apa ada yang tahu anggota ASEAN terdiri dari beberapa negara? Ya, kita simak. Betul sekali, ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, apa aja itu? Oke, kita simak ya. Ayo kita bahas ya negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia 8 Agustus 1967. Sama ya, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, yang keenam ada Brunei Darussalam dengan 8 Januari 1984. Yang ketujuh ada Vietnam 28 Juli 1995. Yang ke-8 ada Laos dengan 23 Juli 1997. Yang ke-9 ada Myanmar dengan 23 Juli 1997 dan 10 ada Kamboja 30 April 1999. Kerja sama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional, baik pada tingkat regional ASEAN atau tingkat dunia. Itu gambarnya ya. Nah, teman-teman, kita di sini akan membahas tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Halayan di Filipina. Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Gambarnya ya. Ada lagi nih, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Ada bentuk kerjasama, memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus itu flu burung. Pada saat wabah flu burung melanda Indonesia, Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara membasmi wabah flu burung. Oke, masih banyak banget. Tapi jangan lupa disimak ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke guys. Sekarang kita akan bahas yang budaya. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Bentuk kerjasama berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Indonesia mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara dunia. Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Bahasa Ketua ASEAN atau P2A pada 10 sampai 24 Agustus 2015 di 3 negara ASEAN, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Lanjut. Bentuk kerjasama berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya, Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu bidang ilmu fisika dan ilmu
terapan dalam The 4T ASEAN Student Stand-up Project Commission atau SPC 2018 yang diadakan di National Skin Museum atau NSM pada 22 sampai 26 Juli 2018 lalu. Lanjut. Bentuk kerjasama. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Aktif dalam program pertukaran pelajar. Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia. Salah satu contohnya adalah SIP for Students ASEAN Youth Program atau SEAYP di negara-negara ASEAN. Kita lanjut. Oke, jangan lupa disimak terus pokoknya. Titik koma. Kita lanjut aja ya tentang di bidang budaya. Bentuk kerjasama berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Para Indonesia, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga regional. Indonesia menjadi tuan rumah Gamers yang diselenggarakan di Palembang, Indonesia. Juga berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan ASEAN Football Federation atau AFF seperti AFF U16 dan AFF U19. Lanjut ya. Oke teman-teman, pada bosan nggak sama aku? Oke, kesimpulannya, tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, sampai di sini. Dadah, aku mau pamit dulu. Mau garap tugas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.